Kota dulu Pak, Pak. Santai dulu, santai dulu. Santai dulu. Biarin Bang Aris tuh jelasin dulu. Nikita Mirzani kini kembali melontarkan sindiran lewat Instagramnya. Kali ini, sindirannya itu diduga untuk Lesti dan Bilar. Dalam sindirannya, Nikita Mirzani itu membahas tentang hukum nikah dan wanita hamil. Menikahi perempuan sedang hamil di agama Islam itu enggak boleh. Mau itu nikah siri atau tercatat di KUA, kata Nikita Mirzani. Please, jangan bodoh-bodohin orang mulu. Itulah kenapa dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk berkata yang sebenar-benarnya walaupun itu menyakitkan, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga mengingatkan untuk tidak asal bertindak tanpa membuat satu story apapun itu jangan disangkut pautkan dengan yang lagi viral gitu loh, karena kan itu nggak spesifikasi menjelaskan untuk siapa. Kalau kalian mau berspekulasi untuk ini itu hak kalian semua gitu kan, tapi untuk gue tidak ada bermaksud untuk ke si A, si B, si C. Karena yang gue tahu di Indonesia ini memang banyak sekali kok orang hamil di luar nikah gitu. Kadang-kadang orang yang mengerti dengan agama sekalipun tidak tahu itu, tidak diterapkan dengan baik. Kalau menikah, kalau mau punya anak ya nikah dulu gitu kan, jangan di DP-in dulu baru menikah gitu. Tapi kalau Nyai menanggapi dengan viralnya dua orang artis narasumber ini sendiri seperti apa? Karena fansnya barbar ya, selalunya dibilang kalau nggak pansos nggak makan ya. Gue bingung, mungkin gue makan gedung kali ya, sampai akhirnya gue harus pansos gitu kan. Ya kalau gue menanggapinya sih, ya ini adalah hal yang biasa terjadi karena resiko konsekuensi sebagai seorang selebriti itu adalah diomongin, ya kan. Mau itu benar, mau itu nggak benar, ya itu adalah konsekuensi harus diterima. Apalagi kalau misalkan, contohnya dia kan sudah membuka cerita. Dan cerita itu kan bisa dinikmati sama banyak orang satu Indonesia. Ketika misalkan ada salah satu yang berkomentar dengan cerita yang sudah dibuat, ya jangan marah. Gitu loh. Begitupun dengan hidup gue, ketika gue bikin satu cerita lalu dikomentar dengan si A, si B, si C, gue pun gak bisa marah. Orang yang memang itu untuk disajikan secara umum kok, gitu. Tapi kalau melihat dari adanya keviralan dua orang narasumber ini sendiri yang akhirnya seperti ini. Aduh, gini ya, gue sih kalau gue sangat menyayangkannya sebenarnya para fansnya sih ya. Fansnya itu gue nggak tahu ya, kalau gue minta maaf, kalau gue salah gue minta maaf. Maksudnya fans itu juga kita tidak boleh apa ya, kayak kan fansnya ini lumayan barbar ya, yang kita tahu lumayan barbar. Maksud gue gini loh, lo boleh mencintai satu artis, tapi ketika artis itu salah, ya jangan kalian tutup mata dan tutup hati, apalagi telinga gitu kan. Fanatik gitu. Benar, jangan terlalu fanatik, karena gini, kita harus mengedukasi segala sesuatu, apalagi public figure. Public figure itu adalah milik masyarakat. Kita harus memberikan atau mencontohkan hal-hal yang bagus. Kalau gue mah public figure yang mungkin kalian sudah mengejar gue tidak bagus, tapi gue tidak akan membohongi publik dengan berpura-pura ini, berpura-pura itu, tidak gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Contohnya lagi, gue nggak usah jauh-jauh balik ke gue. Ketika gue melakukan hal sesuatu yang akhirnya mengakibatkan harus ada laporan polisi, itu konsekuensi gitu kan, itu harus dijalanin gitu. Nah, berbeda dengan yang lagi heboh banget nih ya, mau salah mau bener pokoknya udah gue suka aja, bodo amat, mau bener mau salah. Berarti kan itu sama saja seperti kita membohongi masyarakat. Lah kapan masyarakat mau pinter kalau artisnya sendiri yang besar aja tidak mencontohkan yang baik gitu. Tapi menurut lo dengan melakukan akad 2 kali itu apakah benar? Kalau gua ya, menurut pengetahuan gua yang fakir ilmu ini, kan yang pertama nikah siri kan boleh. Boleh. Tapi kan lo tidak ada secara negara kan belum tidak tercatat punya paper. Belum punya paper. Kemudian lo akhirnya melakukan pernikahan untuk punya paper itu tadi. Iya, tapi sebenarnya tidak harus akad nikah lagi. Emang iya? Iya. Oh iya. Sebenarnya kan gue pernah nikah sendiri. Kalau lu mau nikah resmi negara, lu Ya nggak tinggal perlu. ajuin surat, kita rayain. Kalau mau dirayain. Oh, nggak perlu akad nikah lagi? Nggak perlu akad nikah lagi. Akad nikah mah sekali. Oh gitu?
Oh gitu? Baca Gue dong. gak ngerti nih Ki. Kan gue gak pernah nikah siri. Iya juga sih. Untuk karena gue bisa ngomong gini karena gue pernah melakukan pernikahan siri tersebut. Oh, gue baru Gitu. tahu. Jadi dikasih Tapi kalau tempat. nih akad 2 kali nggak boleh berarti? Ya setahu gue sih, setahu gue yang gue nggak ngerti soal agama banget ya, setahu gue nggak boleh karena akad ya sekali kalau akad sebenarnya gini ya, nikah siri itu sama aja sama nikah sah, bedanya tidak ada paper. Bedanya tidak ada paper. Cuman disaksikan sama orang sama keluarga juga, gitu. Ada juga penghulunya, ada semuanya gitu kan. Jadi waktu gue pernikahan itu, gue tuh dikasih selembaran kertas kalau gue mau buat paper, tinggal kasihin ke kantor agama Jakarta Selatan, lalu keluarlah buku nikah tersebut. Oh langsung ya? Iya. Beda pernikahan siri kawin kontrak. Apa tuh beda kalau kawin kontrak kan? Bedanya kalau kawin kontrak ya misalnya gini, gue mau kawin sama lo tapi 3 bulan aja ya udah, yang penting tidak zina, tidak dosa. Yang dihindari kan itu. Oh, yang penting kita udah nikah. Oke. Nah, kalau Baru tahu loh gua. Kalau Lesti Menggoblok itu gua. kan sama Bilar kan 2 kali akad nikah. Yang satu kan diem-diem, yang satu akadnya disaksikan sama satu Indonesia karena ditaruh live di TV. Nah, menurut lo piye? Ya kalau penjelasannya seperti itu ya, gua kembalikan kepada mereka lah. Gua sekarang gini soalnya Niki. Mungkin sebelum Lesti menikah karena gua menganggap dia adalah adik gua. Gue bisa hajar dia habis-habisan. Gue sebelum nikah dihajar habis-habisan sama keluarga gue. Bener-bener yang ngapain lo mau nikah sama Adis? Emang nggak ada. Maksudnya gue diuji di situ. Seberapa kuat gue pengen bener-bener nikah sama Adis. Kan masih banyak yang lain. Kenapa harus pilih Adis? Kenapa begini? Gue lagi dites. Nah itu juga yang gue lakukan ke si Lesti waktu itu. Tapi setelah dia married, gue kayak bukan urusan gue. Gitu. Lo udah urusan lo sama laki lo udah tanggung jawab atas segala dosa yang lo bikin atau pahala yang lo bikin gitu-gitu, itu semua tanggung jawab laki lo. Rizky Bilar, Lesti Kejora, waktu itu pernah syuting lama banget di salah satu stasiun TV yang ada elunya. Besiar. Jujur ya, kalau gue orangnya nggak bisa bohong ya. Gue pernah gosip sama Gilang, itu si Dede sama si Bilar nempel banget, gue bilang gitu kan dia pakai hijab Waktu awal-awal ya? ya. Tapi itu kayaknya belum pernikahan siri deh, apa udah? Nggak tahu ya, mereka bilangnya di awal-awal kan, kayaknya belum kali itu Niki. Belum Kayaknya kan? belum. Bahkan itu sebelum adanya podcast gua itu. Nah iya, abis itu kan dia di podcast lu kan, Iya. yang Nah sampai di situ, nangis. ya itu gua tanya, betul-betul gua tanya, maksudnya. Jadi banyak yang gini loh Niki. Gimana? Gua tuh mungkin terlalu baper saat itu, karena gua ngerasa gua deket sama Lesti, tapi ternyata Dia nggak deket sama lu. iya, ternyata gitu, ngerti nggak maksud gua? Gimana sih? Ngerti nggak, paham nggak? Iya paham. Gue yang GR gitu. Iya, terus. Sehingga gua, oh ternyata segini doang gua gitu kan. Tapi kan padahal lu bekerja sama dia lumayan lama loh. Lumayan lama, cuman dari maksudnya awal dia meletek, maksudnya dari awal dia masuk ke Indosiar sampai akhirnya dia meletek dan menjadi besar kan ada lu terus, nggak pernah nggak ada. Tapi masalahnya guanya terlalu GR. Oh. Maksudnya nggak sih, gue ngerasa ini ada adek gua, harus gue lindungin. Ternyata mungkin pandangan mereka tidak seperti itu, kan salah gue juga. Sehingga gue tanyain semua kan, bener-bener lo, apalagi waktu itu dia bilang mau nikah kan. Lu diundang? Diundang. Jadi memang dibagi, ada yang datang ke akad, ada yang datang ke resepsi. Cuman waktu itu gue nggak bisa datang. Yang akad sirinya lu datang? Enggak, yang datang tuh cuma siapa ya? Tapi lu tahu ada pernikahan siri itu sebenarnya? Enggak, Jadi satu Indosiar nggak ada yang tahu? kayaknya enggak deh. Even Mae yang deket sama dia? Nah itu gue nggak tahu, Aku tanya nanti. Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur telah resmi membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Nah, saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia memantau dan mengawasi kasus tersebut karena yang menangani kasusnya adalah Mas Edi Prasetyo, dan walaupun saya selaku Presiden tetap memberikan arahan-arahan agar kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Edi. Ya, terima kasih Pak Presiden. Dalam kesempatan ini kami KPI Jawa Timur membuat aduan ke Polda Metro Jaya. Nah, kenapa kita buat aduan tertulis terlebih dahulu? Kami membuka ruang publik untuk mediasi, atau si Leslar ini membuat pengakuan atau minta maaf ke publik sesuai apa yang kita sampaikan
dalam beberapa pekan ini kan itu. Karena sampai saat ini belum ada etika dari Leslar untuk minta maaf ke publik kan itu.